Hari ini saya akan share apa yang saya alami di tahun 2024. Jadi, misalnya ada perbedaan, silakan dibaca-baca buku panduan untuk yang terbaru program S3 LPDP ini seperti apa. Jadi buku panduan yang diterbitkan LPDP ini setiap tahun biasanya selalu update. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ramadhani. Pada tahun 2024, saya memilih jalur targeted PNS dan non-LOE. Jadi pada saat mendaftar LPDP, saya belum mengantongi LOE. Tapi alhamdulillah bisa lulus dengan one shot untuk menempuh PhD program di Department of Health Sciences, Graduate School of Medical Sciences, University of Groningen, mulai April tahun lalu. Hari ini saya akan sharing tentang introduction terlebih dahulu, lalu apa yang perlu dipersiapkan sebelum interview, kemudian bagaimana proses interview itu berjalan. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mendapatkan LPDP kurang lebihnya sama prosesnya untuk wawancara S3 dan S2 ini, hanya selisih proposal penelitian mungkin. Dan tips and trik yang bisa kalian terapkan pada saat menjalani tes wawancara. Background pengalaman kerja saya lama menjadi PNS pada mulai tahun 2010 dan bekerja di rumah sakit di RSUD. Jadi background saya bukanlah seorang akademisi atau dosen, tapi perjalanannya panjang. Lulus dari S1 Kesehatan Masyarakat, kemudian PNS di RSUD sebagai promotor kesehatan atau penyuluh kesehatan, kemudian ke RSUD juga menjadi setingkat manajer untuk pelayanan kesehatan, kemudian dipromosikan kembali menjadi kepala puskesmas di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kemudian saya selama 6 tahun sebagai kepala puskesmas, kemudian sebelum berangkat saya terjun menjadi peneliti di Badan Penelitian Daerah, atau di tempat lain juga ada istilahnya Baperida atau Brida ya. Jadi selevel di bawah BRIN ya, atas binaan BRIN, tapi di daerah. Seperti itu perjalanan pengalaman kerja saya. Jadi kebanyakan di bidang penyuluhan kesehatan di masyarakat. Jadi banyak interaksi kepada masyarakat langsung, mengembangkan intervensi kesehatan dan juga pemberdayaan masyarakat. Kemudian timeline untuk persiapan menuju menjadi awardee LPDP S3 ini seperti ini gambarannya. Jadi ada kurang lebih 6 bulan sampai ke tahap wawancara. Jadi percayalah saya di posisi kalian pada tahun 2023. Saya juga mengikuti webinar-webinar tentang LPDP, tentang tes TBS, tentang tes substansi, karena saya harus menjalani tes TBS karena belum mengantongi LOE pada saat itu. Jadi mengikuti webinar-webinar, kemudian les privat online untuk IELTS, kemudian tes IELTS 1 kali, kemudian menyiapkan esai, proposal, dan lain-lain, kemudian di-proofreadkan untuk esai, proposal, dan aplikasinya, kemudian submit pendaftaran, kemudian menjalani webinar TBS ya, kemudian beli buku TBS, kemudian soal latihan online, kemudian gencar mencari supervisor. Ini struggling banget karena lebih banyak ditolaknya, lebih banyak tidak diresponnya daripada mendapatkan respon. Itu pengalaman pribadi saya. Mungkin teman-teman nanti mudah-mudahan langsung ada yang menjawab seperti itu dari profesor-profesor yang ada di tempat yang kalian tuju. Kemudian persiapan substansi atau wawancara ini saya melakukan mock up dan mengikuti webinar. Jadi saya membuat list pertanyaan dan kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Gitu. Pertama-tama untuk persiapan, tentunya teman-teman harus menguasai keseluruhan dari apa yang sudah ditulis di aplikasi pendaftaran. Karena apa yang kalian sampaikan pada saat wawancara itu harus connect atau harus sejalan
dengan apa yang sudah kalian tulis. Jangan sampai apa yang kalian tulis dengan apa yang kalian jawab pada saat wawancara itu bertolak belakang. Jadi kesannya seperti ini tidak konsisten, orang ini tidak konsisten, atau jangan-jangan yang ditulis itu sebuah karangan belaka atau hayalan atau rekayasa. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi apabila yang kalian tulis itu real dari apa yang telah dicapai, maka pada saat wawancara juga itu memudahkan karena itu suatu kejujuran gitu ya. Jadi proses yang paling panjang menuju award di LPDP sebenarnya bukan persiapan wawancara, persiapan tes bakat skolastik atau mengisi aplikasi, tapi yang paling lama adalah mempersiapkan sebelum aplikasi itu. Karena isinya aplikasi itu adalah portofolio kalian selama bertahun-tahun, tabungan dari pengembangan diri, aktualisasi diri, dan kebermanfaatan di masyarakat dan di sekitarnya itu dibangun selama bertahun-tahun. Jadi itu yang paling lama untuk dibangunnya. Jadi nanti pada saat wawancara tidak menutup kemungkinan ada profil yang ditanyakan, kelebihan, kekurangan, kegagalan, momen bagaimana kalian bisa bangkit dari kegagalan, bagaimana kalian merespon keberhasilan, seperti itu. Itu juga akan ditanyakan. Kemudian untuk program PhD ini ada esai rencana kontribusi yang juga nge-link dengan apa yang sudah ditulis pada profil. Misalnya di profil itu sudah menuliskan capaian-capaian, di situ dilingkan dengan rencana kontribusi karir, misalnya dilingkan dengan karir dan dilingkan dengan permasalahan yang sedang in sekarang di Indonesia, seperti itu. Proposal pun demikian, juga nge-link dengan kontribusi dan nge-link dengan experience atau expertise yang kalian tulis di bagian profil atau aplikasi pendaftaran. Jadi 3 hal ini harus sudah benar-benar dikuasai, dan yang paling penting dan mendasar adalah menguasai why. Why, kenapa harus S3? Kenapa harus luar negeri? Kenapa harus mengejar ilmu program studi tersebut? Lalu kemudian bisa menjelaskan how, bagaimana. Tapi yang paling mendasar adalah mengapa sih penting, urgensinya apa, seperti itu. Itu. Kemudian kita melangkah ke interview proses. Bagi teman-teman yang sudah pernah menjalani interview di LPDP, kurang lebihnya sama. Jadi pewawancaranya ada 2 orang akademisi dan 1 orang psikolog. Tapi tidak akan diperkenalkan, oh saya akademisi, saya psikolog, seperti itu. Tapi dari pertanyaannya, kalian akan bisa menduga, oh orang ini berarti akademisi dari bidang saya, seperti itu. Oh ini lebih ke data diri, profil, terus lebih ke personality, kegagalan, kesuksesan, bagaimana cara menangani adaptasi di luar negeri dan lain-lain, misalnya itu psikolog. Kalian bisa menduga mana yang akademisi di bidang kalian, mana yang psikolog. Awalnya akan ditanya kalian berada di mana. Kemudian laptop yang kalian gunakan itu diangkat dan dikelilingkan untuk memastikan seluruh ruangan tidak ada orang lain dan HP sudah dimatikan, seperti itu. Jadi mereka akan menanyakan situasi pada saat wawancara itu hening dan kondusif dan tidak ada orang lain di lokasi yang sama. Jadi tidak mungkin dilaksanakan di seperti kafe dan lain-lain gitu ya. Kemudian pada saat diminta untuk memperkenalkan diri, perkenalkanlah dengan hook. Artinya ada punch di situ mengapa kalian ingin melanjutkan studi. Jadi perkenalannya tidak hanya saya perkenalkan nama saya ini dari kota atau kabupaten ini dan saya sekarang bekerja di sini. Sudah selesai misalnya seperti itu. Nah, itu kurang memberikan hook ya. Langsung saja disampaikan, perkenalkan saya X, saat ini bekerja sebagai ini. Pada kesempatan ini saya mendaftar LPDP untuk membiayai studi X, program studi ini di universitas ini.
dan setelah studi saya akan kembali ke Indonesia untuk melakukan short term kontribusi, kemudian long term kontribusi. Seperti itu. Tidak usah panjang-panjang, tapi juga mengena, seperti itu. Concise, kalau dari pengalaman pribadi saya, itu setiap jawaban sekitar 2 menit. Itu saya merasa idealnya seperti itu. Kemudian yang perlu digarisbawahi pemilihan bahasa ya, karena banyak ya generasi sekarang, saya tidak mengeneralisir, tapi saya mengingatkan saja, jangan sampai menggunakan kata aku, gak gitu sih, seperti informal ya, itu dihindari dan gunakanlah bahasa yang formal dan menggunakan bahasa sapaan formal juga, Bapak Ibu, terhadap wawancara, selalu polite dan respect, menjawab sesuai dengan bahasa, sesuai pertanyaan. Jadi apabila pewawancara bertanya secara bahasa Inggris, maka dijawab dengan bahasa Inggris. Apabila ditanyakan bahasa Indonesia, itu juga kita jawab dengan bahasa Indonesia. Nah, ini juga perlu dilatih, karena pada saat itu saya juga merasa switching English Indonesia English itu agak challenging juga ternyata. Jadi itu juga perlu dilatih lagi gitu ya. Kemudian bagian yang pertama biasanya akan menanyakan tentang diri, ya. Apa motivasi Anda untuk melanjutkan studi ini, misalnya. Yang ingin saya sampaikan selalu kaitkan dengan isu strategis yang di Indonesia, gap dan solusi. Kalau bisa dan kalau teman-teman sudah berlatih dan menguasai data, background data, sampaikanlah itu. Itu akan membuat lebih kuat lagi dasar mengapa kalian harus melanjutkan studi. Seperti itu. Kalau pada saat 2024, saya mengangkat isu stunting. Karena tingginya angka stunting, baik di tingkat nasional maupun di daerah, dan terutama di daerah saya, dan pendekatan dan saya sebutkan stuntingnya, prevalence-nya seberapa, kemudian bahwa stunting itu pencegahannya harus didekati dengan siklus hidup, dan kebanyakan untuk kesehatan remaja ini masih miss seperti itu. Dengan prevalensi anemia di antara remaja itu sangat tinggi berdasarkan Riskesdas, saya sampaikan seperti itu. Riskesdas 32%, artinya 1 di antara 3 anak remaja di Indonesia mengalami anemia, yang itu kemudian apabila menjadi orang tua dan melahirkan generasi selanjutnya itu akan berpotensi stunting selanjutnya, seperti itu. Jadi kaitkanlah dengan isu strategis yang ada di Indonesia sekarang. Jadi kalian bisa menemukan benang merahnya antara ekspertis kalian dengan isu permasalahan dan data yang kalian punya, dan juga kalian menawarkan solusi apa. Jadi saya tawarkan solusi pada saat itu, anemia ini tinggi di antara remaja karena tingkat kepatuhan dan juga nutrisi mereka yang masih bermasalah, seperti itu. Tingkat kepatuhan konsumsi tablet tambah darah. Nah, untuk mencapai tingkat compliance yang tinggi, diperlukan pemberdayaan di antara remaja itu sendiri dengan cara peer educator dan juga pemanfaatan teknologi artificial intelligence sebagai promosi kesehatan, seperti itu. Jadi ada solusinya dari permasalahan yang kalian bahas. Lalu ada pertanyaan mengapa ke luar negeri. Nah, apa tidak ada ahlinya di sini? Seperti itu. Jadi disiapkan jawabannya, banyak searching mengapa, expertise apa yang unik di negara tujuan atau di program studi tersebut. Saya jawab pada saat itu, ya memang ada ahli kesehatan remaja di Indonesia, namun tidak banyak, dan pada Belanda ini ada expert namanya promotor saya ya, Menno Reichenfield. Beliau sangat expert di kesehatan remaja dan khususnya di pemberdayaan remaja itu sendiri untuk memelihara kesehatannya, dan dia juga punya pengalaman yang banyak di
pengembangan intervensi untuk kesehatan remaja, seperti itu. Bisa digali lagi expertise yang unik di profesor tersebut, di program studi tersebut, sehingga membedakan dengan apa yang ada di dalam negeri yang tidak bisa kita peroleh, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan tentang bagaimana keluarga suami terhadap rencana studi gitu. Jadi mereka ingin memastikan bahwa seluruh environment kita itu mendukung dan menyetujui. Jadi challenge kita tinggal konsentrasi pada studi saja nantinya, seperti itu. Kalian bisa jawab langsung bagaimana keluarga mendukung. Pertanyaan seputar aplikasi seperti kegagalan, pencapaian, pekerjaan, roles, kesibukan, dan seterusnya, selalu asumsikan pewawancara itu belum membaca, meskipun sudah sebenarnya ya. Mereka akan menyadari, oh tidak konsisten, oh kok beda ya jawabannya dengan ini. Tapi jangan pernah tersirat seperti ini, seperti yang saya tulis di aplikasi, seperti itu. Nah itu kurang sopan ya, tetap saja dijelaskan semampunya ya, dijelaskan dengan runtut, bisa menggunakan metode STAR ya. Metode ini sangat terkenal ya, situation, task, action, dan ini result. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah tetap concise, highlight pada action dan impact-nya, sehingga menjadi seperti ini. Gitu. Action yang diambil apa, sehingga menjadi seperti ini. Berikan contoh konkret dari konteks tersebut, experience kalian yang sebenarnya, berikan contohnya. Seperti itu, jangan terlalu lama di situation. Itu, jadi lebih ke impact. Lalu ada pertanyaan juga, apa kontribusi Anda terhadap pemerintah pusat? Karena saya PNS di daerah, pada saat itu ditanyakan juga seperti ini. Jadi saya jawab bahwa saya memiliki kerjasama dengan NGO internasional dari Amerika dan sudah mengembangkan intervensi kesehatan masyarakat, dan NGO ini juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, sehingga apa yang saya kerjakan di daerah itu juga diadvokasikan ke Kementerian Kesehatan. Kedua, juga pada saat inovasi yang saya kembangkan melalui pemberdayaan penjual sayur keliling misalnya, itu diliput juga oleh kantor wakil presiden seperti itu, untuk pengentasan angka stunting, seperti itu. Jadi saya jelaskan experience yang real yang pernah saya lalui terhadap pemerintah pusat. Nah, teman-teman itu sangat boleh untuk unjuk gigi gitu ya, sangat boleh untuk dalam tanda kutip sombong gitu ya, tapi masuknya itu yang smooth, memberikan contoh pencapaian dari jawaban pertanyaan. Jadi tidak langsung, oh saya mendapatkan penghargaan seperti ini, tidak, tapi sampaikan dulu konteksnya, permasalahan action yang kalian lakukan, kemudian impact-nya seperti apa. Nah, itu baru ngomong pencapaian. Jadi masuknya itu lebih smooth lagi gitu. Jadi tidak langsung saya mendapatkan penghargaan seperti itu. Gitu ya. Lalu kemudian kita ke esai kontribusi. Nah, contribution plan ini selalu teman-teman mudah-mudahan di aplikasinya sudah tertulis short, mid, and long term ya. Pada saat itu saya menuliskan untuk short-nya ya dengan menempuh studi S3 ini, kemudian penelitian saya, topik saya langsung pada kontribusi yang ingin saya capai, yaitu melakukan intervensi perubahan perilaku pada remaja sehingga lebih berdaya dan mencegah anemia pada remaja itu sendiri. Kemudian mid-nya itu dengan scale up atau replikasi inovasi atau intervensi ini pada level kabupaten dan kabupaten kota sekitarnya dengan cara advokasi dan koordinasi lintas sektor dan lintas instansi seperti itu, dan juga advokasi pada pimpinan seperti bupati dan seterusnya. Kemudian long term-nya saya ingin beralih profesi menjadi widya iswara atau dosen, sehingga bisa menyampaikan tentang kesehatan, betapa pentingnya kesehatan remaja ini dan bagaimana cara pencapaiannya, dan bagaimana kita mengembangkan bersama-sama lebih
aware lagi, lebih perhatian dan menangani kesehatan remaja. Seringkali kesehatan remaja ini dianggap sebagai missing link, di mana kalau balita itu sudah sangat diperhatikan dan juga dewasa juga ya, diperhatikan, lansia diperhatikan, tapi remaja ini seringkali yang masih kurang perhatian seperti itu. Jadi ingin mengajak bersama-sama membangun intervensi ke kesehatan remaja. Apa manfaatnya pasca studi untuk karir? Apakah karir saat ini mengharuskan S3? Jadi saya langsung ditembak seperti ini, apakah seorang kepala puskesmas itu harus S3 pada saat itu ya? Ya, kemudian ya saya jawab dengan itu tadi, dengan data bahwa permasalahan saya ingin menyelesaikan permasalahan ini melalui studi saya, kemudian ingin memberikan kontribusi seperti ini untuk short, mid, dan long term, dan menawarkan solusi berdasarkan pengalaman saya langsung di tengah-tengah masyarakat dan kombinasi dengan ilmu yang saya dapatkan selama S3 tersebut. Saya merasa yakin saya bisa berdampak atau memberikan kontribusi setelah lulus S3 seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, jika beralih profesi apakah sudah ada tempat yang menyambut? Pertanyaan ini ditujukan karena saya ingin beralih profesi menjadi dosen ya. Saya sampaikan, teman-teman jika menjawab tidak, selalu belakangnya adalah tetapi seperti itu. Jadi ada penjelasan berikutnya, ya atau tidak, tapi dijelaskan lagi gitu. Jadi saya pada saat itu menjawab, memang belum ada Ibu untuk universitas yang menawarkan posisi dosen terhadap saya, namun saya telah beberapa kali dan selama kurun waktu 5 tahun ini menjadi dosen terbang dan juga dosen luar biasa dan juga beberapa kali dosen tamu pada Universitas Airlangga Surabaya, seperti itu. Jadi ada yang dijelaskan setelahnya. Kemudian kontribusi dan pengalaman sudah banyak, mengapa perlu studi lanjut gitu. Jadi dikejar terus ini. Jadi kemudian ya saya jelaskan saya ingin lebih berdampak lagi, padahal pada saat ini level saya pada cakupan kecamatan ya kalau puskesmas, dan saya ingin membawa ini pada level kabupaten dan antar kabupaten. Kemudian jika seorang widyaswara atau dosen, dia bisa mendeliver sampai pada level provinsi bahkan nasional, kemudian internasional seperti itu. Jadi bisa diruntut bagaimana bisa memberikan lebih kontribusinya. Nah, ini pertanyaan juga, bila nanti setelah lulus mendapatkan tawaran menjadi asisten dosen atau researcher, di sana bagaimana? Gitu. Memang ini menggiurkan sekali ya. Ya dijawab, inilah tujuan dari LPDP adalah nasionalisme. Jadi, bila kalian tidak ingin kembali ke Indonesia, nah jangan mendaftar LPDP gitu ya. Sudah tahu ini bahwa jalurnya adalah LPDP, wajib kembali, wajib ke Indonesia. Jadi tentunya pertanyaan ini adalah jawabannya yang diharapkan pewawancara untuk didengar itu adalah ya tidak gitu ya, menolak. Tapi pada saat itu saya menjawab seperti ini. Cita-cita saya sedari kecil adalah menjadi seorang PNS dan selamanya saya membayangkan diri saya adalah seorang PNS gitu ya. Jadi saya akan kembali pulang ke Indonesia dan menjadi PNS dan berkontribusi. Namun saya tidak namun saya membuka peluang kerjasama dengan universitas luar negeri gitu. Jadi kalian kembali ke Indonesia tapi membuka kerjasama seperti itu. Gitu sih jawaban saya pada saat itu. Jadi tetap ya, kembali ke Indonesia itu tidak bisa ditawar. Kemudian Eropa berbeda dengan Indonesia. Hasil studi nanti apakah bisa diterapkan di Indonesia atau di daerah dengan sumber daya yang terbatas? Nah, pada saat itu saya menjawab bahwa mulai dari rancangan proposal topik dan proyek saya S3 ini itu sudah disetting untuk diterapkan di Indonesia.
dengan sumber daya yang terbatas. Jadi penelitian saya nanti akan berada di Indonesia sepenuhnya. Jadi dua negara untuk pengambilan datanya di Indonesia, tapi untuk konsep, terus konsultasi, juga perkuliahan dan lain-lain itu di Belanda. Seperti itu. Jadi saya jawab bahwa sejak awal sudah di-setting intervensinya adalah basisnya adalah Indonesia dan data collection-nya juga di Indonesia. Kemudian nanti juga akan dikejar ya, bahwa apa tidak kesulitan melaksanakan penelitian di dua negara atau potensi challenge lainnya apa gitu ya. Ya saya jawab bahwa tidak ada kesulitan yang berarti gitu ya, karena melalui perencanaan yang matang dengan timeline yang sudah dikonsulkan terhadap supervisor dan kehati-hatian dalam menyusun rencana sampai 4 tahun, karena PhD ini 4 tahun di sini ya, 4 tahun ke depan itu tidak akan mengalami challenge untuk penelitian lintas dua negara ini. Seperti itu. Kemudian mengapa topik ini? Ini atasnya esai proposal deh kayaknya. Ini proposal, sudah masuk ke proposal ini sepertinya. Oh ya, ini proposal. Jadi dari esai kontribusi kita beralih ke proposal ya. Mereka akan tanya, mengapa topik ini? Apa tujuannya? Urgensinya apa? Manfaat impact-nya apa bagi Indonesia? Itu tadi seperti yang saya jelaskan, kuasai data. Sampaikan data permasalahan dan engage-kan dengan permasalahan yang lagi in di Indonesia. Gitu. Kemungkinan pertanyaannya juga novelty ya. Apa sudah ada atau sudah banyak yang melakukan penelitian ini seperti itu. Apa pembedanya seperti itu. Jadi teman-teman sudah harus menguasai novelty dari topik yang akan dibawa atau project plan-nya. Kemudian saya memiliki pertanyaan juga, publikasi apa yang Anda miliki dan apa kaitannya dengan project plan atau topik Anda gitu ya. Tidak harus banyak sebenarnya publikasi pada saat itu. Saya kalau untuk Scopus pada saat wawancara itu saya tidak punya. Tapi untuk report dengan kerjasama NGO dan juga short course yang saya ikuti di luar negeri yang diposting di website dari universitas atau NGO internasional tersebut, itu saya cantumkan juga gitu ya pada aplikasi. Jadi bukan publikasi berupa jurnal ilmiah, tapi lebih banyak pada halaman report website universitas luar negeri dan juga NGO internasional yang saya cantumkan. Kemudian karena pertanyaannya publikasi, saya kaitkan dengan publikasi saya pada saat S2 Master yang menemukan asosiasi dari pengaruh media dengan kesehatan remaja, perilaku remaja. Jadi media itu, saya ambil film pada saat itu, bisa mempengaruhi perilaku kesehatan remaja. Dan ini saya gunakan potensi bahwa media itu bisa menjadi sarana untuk mendeliver message tentang kesehatan, seperti itu. Jadi saya kaitkan dengan project plan saya. Apakah nanti tidak kesulitan? Oh ini sudah ya. Apakah sudah ada profesor yang berminat membimbing? Sudah menemukan supervisor? Seperti itu intinya pertanyaannya. Siapa? Mengapa beliau? Apakah pernah riset di Indonesia? Itu saya yang ditanyai seperti itu. Dan beruntungnya saya alhamdulillah pada saat itu sudah menemukan supervisor pada saat wawancara. Jadi saya bisa menjelaskan siapa beliau dan mengapa beliau, dan memang beliau punya expertise yang saya butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya sampaikan tersebut dan mengembangkan intervensi. Apakah beliau pernah riset? Iya, riset tapi di Asia Tenggara. Kalau di Indonesia beliau belum pernah datang, tapi untuk riset bersama Indonesia sudah beberapa kali. Seperti itu, jadi sudah banyak pengalaman untuk riset di low middle income countries, utamanya di Southeast Asia.
Usahakan saat wawancara sudah ada tanda approve ya, meskipun LOE belum di tangan, tapi sudah ada proses. Saya tidak tahu sekarang untuk program S3 apakah wajib sudah mengantongi LOE atau sudah wajib punya supervisor atau tidak. Kalau sudah punya berarti tinggal disampaikan saja gitu ya. Mungkin dikuasai expertise dari supervisor masing-masing. Kemudian tips ya, yang terakhir, bagian terakhir ini tips dari saya, perbanyak latihan menjawab berbagai macam kemungkinan pertanyaan. Pada saat itu saya membuat sebanyak mungkin list kemungkinan pertanyaan apa saja, gitu ya. Terus itu ada berapa ya? Mungkin kalau di list mungkin bisa sampai 10 halaman A4 ya. Apa saja kemungkinan pertanyaannya. Kemudian latihan di depan kaca. Kalau belum menemukan orang lain yang bisa diajak mock interview, kemudian bisa dengan orang lain atau teman sebidang ilmu, bisa, karena semakin banyak feedback yang kita dapatkan berdasarkan wawancara tersebut, itu kita bisa memperbaiki diri dan merasa lebih siap lagi gitu. Kemudian bisa juga dengan award di LPDP untuk mock-up-nya. Tips berikutnya, be yourself, as original as you, tetap tenang, dan berupaya tersenyum positif. Karena dengan tersenyum, setidaknya logika kalian berjalan. Jadi tidak panik ya, tidak panik. Coba senyum, kemudian kalau tidak tahu mengulur waktu, ya, mengulur waktu. Terima kasih atas pertanyaannya, seperti itu. Pertanyaan ini sangat menarik, gitu ya. Jadi ada jeda di situ sembari masih berpikir apa jawabannya. Always steering towards your main end goal. Convince ya bahwa ini important banget. Ya. Why? Mengapa? Ini urgent banget ya. Dan how? Bagaimana kalian menyelesaikan ini? Jadi setiap pertanyaan, misalnya saya, bahwa stunting itu harus didekati dari siklus hidup dan remaja itu belum banyak tersentuh intervensi seperti itu. Nah, ini yang saya goreng dalam tanda kutip terus pada saat menjawab pertanyaan. Apapun pertanyaannya itu, hampir semua pertanyaan selalu saya masukkan kaitkan, kemudian contohnya saya berikan gitu. Jadi main end goal saya itu terdeliver dan juga meyakinkan bahwa ini loh perlu untuk ditangani, perlu untuk diselesaikan, bahwa anemia remaja ini menjadi cikal bakal permasalahan berikutnya, bahwa kesehatan remaja ini merupakan fondasi kesehatan bangsa selanjutnya, seperti itu dan lain-lain. Itu tadi unjuk gigi yang soft, tidak terlalu kentara. Oh, saya mendapatkan penghargaan seperti ini, tapi saya pernah misalnya memberikan contoh seperti itu. Oh, seperti pengalaman saya pada saat pengembangan intervensi atau pemberdayaan masyarakat di desa ini, melalui pendekatan ini, kemudian saya dianugerahi penghargaan ini. Jadi penghargaannya terakhir, tapi kita ceritakan bagaimana konteks apa itu permasalahan dan aksi kita seperti apa gitu. Nah, penghargaannya itu terakhir gitu. Jadi tidak terlalu mencolok gitu ya, tapi tetap tidak lupa untuk dimasukkan. Jadi it's not about you, emphasize the context, your experience or your idea, highlight selalu impact. Dan pesan saya juga tanpa menjatuhkan sisi orang lain gitu ya, salah satu sisi atau orang lain gitu. Misalnya gini, intervensi saya atau inovasi saya ini lebih bagus daripada inovasi X gitu, atau bagaimana ya? Jadi ada satu sisi atau orang lain yang kalian jatuhkan itu terlihat tidak profesional seperti itu. Jadi highlight saja impact dari apa yang experience yang kalian punya tanpa menjatuhkan sisi atau bagian dari orang lain gitu. Kemudian pada saat menyampaikan kelemahan atau kegagalan,
selalu diikuti dengan solusi atau makna improvement setelahnya atau lesson learned. Apa sih sebenarnya makna dari kegagalan itu? Jadi tidak sepenuhnya yang kita sampaikan adalah kegagalan sebenarnya, tapi proses bangkit dari kegagalan tersebut dan lesson learned dari kegagalan tersebut itu yang akan dibaca oleh pewawancara gitu. Jadi misalnya pada saat itu kegagalan saya itu menemui donat gula di Posyandu gitu. Ya, donat gula. Mengapa? Berarti kan saya kurang melakukan monitoring kepada Posyandu terhadap PMT yang di-handle oleh para kader gitu ya. Dan setelah itu saya melakukan rembuk dengan kader dan training kader, memberikan mereka buku menu PMT, kemudian melatih cara penyiapan dan akhirnya sampai bisa 5 bintang, unsur-unsur gizi seimbang terpenuhi sehingga tidak lagi ditemukan donat gula di Posyandu manapun di wilayah kerja puskesmas, seperti itu misalnya. Jadi kegagalan diikuti dengan solusi, impact-nya seperti apa, lesson learned setelah itu gitu. Jika tidak tahu jawabannya itu tadi ya, mengulur waktu dengan terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan ini menarik sekali, seperti itu. Terus juga bisa kalimat diplomasi, ya. Diplomasi ini apa ya, saya katakan tidak ya, tidak juga tidak, seperti itu. Saya berikan contoh seperti ini, apa yang kamu ketahui tentang Permenkes 21 misalnya ya, seperti itu. Waduh, saya tidak tahu Permenkes 21, misalnya beliau yang mewawancarai bilang tentang kesehatan ibu misalnya gitu ya. Nah, itu saya akan jawab strateginya seperti ini. Baik, terima kasih. Permenkes 21 tentang kesehatan ibu ini memang belum saya baca secara keseluruhan, namun permasalahan kesehatan ibu, terutama angka kematian ibu di Indonesia merupakan angka kematian merupakan angka kematian yang tinggi di antara negara-negara di Asia Tenggara lainnya, termasuk di daerah saya. Kalau ingat angkanya ya, misalnya termasuk di daerah saya, angka kematian ibu seperti ini, dan perlu dilakukan pendekatan secara siklus hidup, di mana seringkali kita menemui ibu-ibu ini dengan resiko kematian itu sudah memiliki kondisi kesehatan yang buruk sebelum hamil. Jadi pendekatan pemeliharaan kesehatan pranikah itu juga perlu menjadi perhatian, dan remaja merupakan salah satu target yang harus ditingkatkan kesehatannya gitu, melalui program apa seperti itu, penyuluhan atau pencegahan perubahan perilaku dan seterusnya. Jadi kaitkan dengan topik kita lagi gitu ujung-ujungnya gitu ya. Itu diplomasi. Tapi nanti mohon maaf saya akan membaca keseluruhan dari Permenkes 21 tersebut. Misalnya seperti itu gitu. Jadi diplomasi itu kaitkan dengan ini, padahal kita nggak tahu sebenarnya Permenkes 21 secara keseluruhan seperti apa. Dan tips terakhir itu dengan mengakui ya, permohonan maaf gitu. Kalau udah mentok nggak tahu gitu ya mohon maaf gitu. Tapi saya akan berkomitmen untuk mempelajari hal tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian ini terakhir, tipsnya adalah hadir on time sebelum jadwal, jangan sampai terlambat, jangan sampai mepet, takut ada kendala jaringan dan lain-lain. Jadi siapkan saja di ruangan yang kondusif, hadirnya juga pastikan semua jaringan oke, wifi oke, terus hadir on time itu juga tidak membuat deg-degan ya jadinya ya, karena sudah siap di depan laptop. Menggunakan pakaian formal ya, batik itu aman. Upayakan jawaban selalu concise, konsisten antara aplikasi dan juga apa jawaban yang sebelumnya dan data dan lain-lain, apa yang sudah tertulis dengan apa yang dijawab, konsisten dan menarik, interesting ya. Kemudian bacalah regulasi terakhir
atau berita terakhir, khawatirnya itu ditanyakan gitu ya. Jadi yang terkait dengan bidang ilmu kalian, baik itu perundang-undangan, RPJMN, Astacita, Indonesia Emas, dan seterusnya. Jika diberikan kesempatan closing statement, pada saat saya wawancara tidak diberikan kesempatan closing statement, saya hanya menyampaikan, "Baik, terima kasih, sehat selalu Ibu," seperti itu. "Salam sehat Ibu," seperti itu. Karena saya tidak diberikan kesempatan closing statement. Tapi apabila teman-teman diberikan kesempatan closing statement, itu kesempatan emas. Jadi sampaikan saja harapannya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Semoga melalui interview ini saya dapat meyakinkan Bapak Ibu bahwa saya layak menjadi awardee LPDP dan melanjutkan pendidikan dengan tujuan sesuai dengan kalian mau. Misalnya meningkatkan kesehatan remaja, healthy adolescent, kalau dari saya ya, healthy adolescents without anemia in Indonesia. Tetap jaga kesehatan teman-teman, pesan saya, dan optimisme. Kuncinya adalah practice, set time, set place, dress code, calm, smile, and respect, stick to your why, your data, your impact. Luck is what happens when preparation meets opportunity, kata Seneca. Terima kasih, salam sukses jadi awardee LPDP 2026. Amin. Yang pertama, dampak ke Indonesia di bidang pariwisata. Tentunya dampak ini ngeling dengan permasalahan apa yang ada, yang disampaikan. Jadi, dampak adalah menyelesaikan permasalahan, gitu ya. Jadi permasalahannya misalnya, saya tidak tahu di sektor pariwisata karena bukan bidang ilmu saya juga ya, misalnya, ternyata pelaku pariwisata, penjual atau penjual souvenir atau guest house dan lain-lain, pokoknya pelaku di bidang pariwisata di Kabupaten X ini belum maksimal misalnya gitu ya. Nah, sehingga ekonomi di daerah tersebut belum terlalu tergerak dari sisi pariwisatanya seperti itu. Nah, proyek yang diusulkan adalah menangani permasalahan tersebut. Permasalahan itu belum terlalu optimal dan lain-lain itu, apa proyeknya, kemudian dampaknya tentunya menyelesaikan solusi itu. Makin banyak pelaku pariwisata yang paham bagaimana caranya, dan impact-nya lagi ekonomi meningkat gitu. Kalau bisa disediakan data sebelum dan sesudahnya, ingin targetnya seperti apa, itu lebih baik lagi gitu ya. Jadi bisa menggerakkan dari kuantitatifnya bisa disampaikan, semakin banyak pelaku pariwisata yang memiliki skill atau bagaimana mengembangkan, sehingga bisa mengembangkan ekonomi di daerah tersebut, sehingga perkembangan ekonomi di daerah tersebut bisa tumbuh sekian persen dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi nge-link antara permasalahan dan solusi yang ingin ditawarkan, dampaknya juga jelas ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dan mencapai seberapa targetnya. Gitu. Jadi memang proyek kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya tidak membuat inovasi dan lain-lain, misalnya kebijakan. Itu bisa dijelaskan lagi kebijakannya melalui apa? Melalui berarti kerjasama lintas sektor atau dengan apa? Dengan kerjasama dengan pihak swasta atau NGO atau investor seperti itu. Jadi lebih detail lagi gitu. Sehingga bisa timbul kebijakan seperti apa. Kemudian riset apakah bisa berubah? Sangat bisa berubah ya. Bahkan ada salah satu awardee pernah menyampaikan tips mencari supervisor ya, bisa teman-teman juga bisa cari di X, Instagram, YouTube dan lain-lain, itu juga banyak ya. Bahwa memang saking susahnya untuk mencari supervisor, itu kita sangat open sekali terhadap apapun topiknya. Jadi topiknya itu hanya sebaris aja. Misalnya kalau saya tentang kesehatan remaja itu kan luas sekali gitu ya. Atau tentang
misalnya pariwisata, pemberdayaan komunitas pariwisata pantai misalnya, seperti itu. Belum tahu ini mau diapakan, mau ngapain gitu. Sering ada yang menyarankan seperti itu juga. Jadi ketika menghubungi supervisor itu saya tertarik topik ini, terus berhubungan dengan berkenaan dengan expertise profesor ini, seperti itu. Dan pastikan kalian sudah membaca 2 atau 3 publikasi dari profesor tersebut untuk ngelingkan antara apa yang ingin kita tawarkan, topik-topik yang kita tawarkan dengan expertise dia. Hal ini sesuai dengan temuan pada jurnal profesor mengenai ini gitu. Pada saat email itu disampaikan seperti itu, gitu ya. Tapi tidak terlalu strict topik risetnya. Ada yang menyarankan seperti itu. Bahkan ada yang menyarankan juga tidak mengirim proposal terlebih dahulu. Jadi saya minat topik ini secara global karena expertise profesor di sini dan saya membaca result dari publikasi profesor berkenaan dengan hal tersebut yang ingin saya capai. Misalnya seperti itu. Itu disebar ke beberapa profesor yang ekspertisnya di bidang tersebut atau di permasalahan tersebut. Seperti itu. Jadi sangat bisa berubah, tapi juga ini challenge juga karena pada saat wawancara LPDP juga ada yang ditanyakan bagaimana kalau wawancaranya dari LPDP menanyakan seperti ini, bagaimana kalau Anda diminta untuk merubah topik riset Anda, gitu. Ya. Nah, karena topik riset ini sudah kita sampaikan sebagai permasalahan yang penting untuk ditangani di Indonesia dan kita meyakinkan pewawancara bahwa ini permasalahan yang perlu diselesaikan di Indonesia, pada saat itu teman awardee saya menyampaikan seperti ini, bahwa membuka kesempatan untuk adjust di riset, namun esensinya masih sama gitu dan tujuan utamanya masih sama. Disampaikan seperti itu pada saat wawancara gitu. Meskipun nanti realnya ya, nanti setelah menjalani S3 misalnya profesornya langsung membalikkan topik gitu. Ini aja kamu gitu. Itu juga memungkinkan loh gitu. Dan itu real ada terjadi gitu. Gitu ya. Jadi sangat bisa riset itu berubah di perjalanan PhD gitu. Ya, ini saya jawab sesuai tahun 2024 ini. Nggak apa-apa, Kak? Ya, jadi bisa dicek lagi di halaman LPDP ya, lpdpkemenq.go.id. Di situ selalu ada panduan setiap tahunnya selalu baru dan dibaca syarat, pokoknya dibaca dari huruf pertama sampai huruf terakhir aja, gitu. Karena kadang-kadang juga universitas yang dituju juga sudah ditentukan atau persyaratannya berubah dan lain-lain. Jadi pastikan sudah mendownload dan membaca panduan terbaru LPDP. Saya menjawab pada tahun 2024 ini untuk jalur targeted PNS yang luar negeri itu IELTS-nya 6,5 minimal. Kalau untuk reguler, kalau tidak salah, untuk PhD tapi non PNS ya, reguler itu 7 minimal. Jadi beda jalur, beda skor minimal gitu. Dan dalam dan luar negeri juga beda persyaratannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, supervisor apakah sudah ada list dari LPDP? Tidak. Setahu saya pada saat 2024 itu bebas mencari supervisor dari universitas yang sudah kita list di aplikasi pendaftaran gitu. Pada saat itu karena saya non LOE, saya belum mendapatkan LOE, saya mencantumkan 3 universitas di Belanda ini, kemudian 2 universitas di Australia. Jadi saya gencar mencarinya ya di 3 universitas itu karena saya sudah menuliskan 3 universitas itu. Jadi ya sudah dibuka websitenya dari program studi dan universitas tersebut,
kemudian cari daftar supervisor atau profesor, cari di situ yang kira-kira sebidang yang dengan topik, relate dengan topik kita. Kemudian kita klik namanya itu profesor siapa atau doktor siapa, kita klik untuk lihat publikasinya beliau apa saja, apakah relate dengan topik yang akan kita angkat. Kemudian kalau kita sudah punya list profesor-profesor yang mau kita approach, kita kirim email personal ya. Jadi kirim email seperti biasa saja, perkenalkan diri, kemudian motivasi atau niat untuk melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP dengan topik ini. Saya merasa profesor ini mempunyai expertise yang terkait dengan topik saya ini dan sejalan dengan temuan dari publikasi profesor yang ini menemukan ini gitu. Jadi terlihat bahwa sudah mempelajari profesor tersebut, mempelajari publikasi tersebut. Pada saat email nanti disampaikan seperti itu. Jadi ya sudah di email, bisa sampai 10 orang atau lebih itu malah gitu. Ininya sih biasanya kalau satu departemen itu kita ngirim ininya satu aja gitu, profesornya gitu. Nanti kalau beda departemen lainnya bisa kirim. Dalam waktu yang bersamaan bisa beberapa profesor yang kita approach ya. Siapa yang respon itu. Seringkali tidak respon ya. Jadi diinikan aja, diupayakan terus. Kalau sudah mereka ngajak Zoom atau online meeting itu berarti mereka tertarik gitu. Itu tanda lampu kuning sebelum lampu hijau. Kemudian tesnya LPDP itu apa saja? Kalau dari jalur saya karena non LOE itu ada 3. Pendaftaran itu aplikasi, jadi tes administrasi itu hanya mengumpulkan pendaftaran, tapi itu juga makan waktu sekali ya karena formnya panjang dan ini ya, termasuk esai kontribusi dan juga proposal penelitian itu kita upload juga pada saat seleksi administrasi. Kemudian dari seleksi administrasi termasuk upload tes IELTS-nya di situ juga sudah lolos, kemudian di tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik itu macam-macam ya, mulai dari kewarganegaraan, hitung-hitungan, psikotes dan lain-lain itu ya. Seperti TPA lah, seperti itu. Kemudian kalau sudah lolos tes bakat skolastik, baru memasuki tahap wawancara. Jadi wawancara ini tahap terakhir dari proses seleksi. Praktisi ini kan juga seperti saya ini praktisi ya. Pada saat wawancara itu saya penyuluh kesehatan sekaligus kepala puskesmas. Jadi diperkuat saja reasoning pengalaman yang atau praktisi sebagai praktisi ya. Tentunya pengalamannya kan banyak di lapangan ya. Itu lesson learn-nya apa? Kemudian itu sebagai modalitas yang digunakan untuk menyelesaikan solusi. Jadi kombinasi experience dengan keilmuan untuk mengatasi solusi gitu. Jadi praktisi itu punya pengalaman yang langsung bersentuhan dengan masyarakat secara langsung gitu ya. Dan itu menjadi modalitas. Nah, itu yang disampaikan bahwa kombinasi itu lebih kuat lagi untuk membawa impact ke negeri. Impact-nya itu benang merahkan dengan apa permasalahan yang lagi in di Indonesia itu. Kalau saya kan ngambil stunting ya pada saat itu. Jadi saya benang merahkan dengan stunting, ngambil kesehatan remaja dan ini ternyata juga ada benang merah dengan apa yang saya pelajari dari S2 saya. Juga tentang media dan pengaruh media dengan perilaku kesehatan remaja gitu. Diulik-ulik benang merahnya Mas Yuda antara permasalahan yang lagi in di Indonesia dengan solusi yang ingin ditawarkan Mas Yuda ini berdasarkan experience sebagai praktisi yang dimiliki dan berdasarkan keilmuan bidang yang spesifik yang ingin ditempuh itu. Mengapa harus menempuh lanjut itu. Sehingga kombinasi ini bisa digunakan untuk kontribusi yang lebih besar lagi, impact-nya yang lebih besar lagi sepulang dari S3.
seperti itu. Bisa saja ditanyakan, di aplikasi itu juga ada pengalaman penelitian, itu juga ada, ditanyakan. Oh, iya, seperti yang saya sampaikan ya, saya juga belum memiliki jurnal, penelitian pada saat wawancara. Hanya satu, waktu itu, master saya, hasil dari tesis itu, dipublikasikan di Universitas Diponegoro dan itu berupa jurnal. Dan itu yang saya link-kan benang merahnya antara kesehatan remaja, project saya mengatasi anemia pada remaja dengan, perubahan perilaku yang ternyata bisa diintervensi pakai media loh, di media film loh, di riset S2 saya gitu, bahwa perubahan perilaku itu bisa didekati dengan penggunaan media. Ya itu yang saya sampaikan. Cuma ada satu jurnal pada saat itu karena jurnal yang lainnya lagi, review ya. Pada saat itu saya memang sudah submit, jurnal yang lainnya berdasarkan penelitian terbaru pada, untuk pencegahan kematian ibu hamil, tapi masih under review waktu itu. Jadi saya memiliki hanya satu jurnal, tapi untuk report, internasional seperti dengan, pengembangan masyarakat atau intervensi masyarakat bersama NGO internasional dan juga, short course di beberapa negara, itu dimuat di website-nya mereka, website-nya universitas atau website-nya NGO internasional, itu juga saya cantumkan, seperti itu. Meskipun tidak ada jurnal, intinya, bisa saja gitu, dan disampaikan apa intinya kan mereka ingin tahu kemampuan antara kemampuan menulis dan benang merah apa yang sudah dilakukan selama ini untuk memperkaya diri sehingga modalnya cukup untuk menyelesaikan permasalahan gitu sih. Kesiapan itu ketika ada kesempatannya. Itu tadi Seneca kan bilang ya, kesempatan berarti kesiapan dengan bertemu dengan opportunity. Jadi kalau bisa tidak ditunda dan di situ sudah ada keinginan dan di situ sudah ada persiapan, ya kenapa ditunda gitu. Kecuali memang ada guideline di LPDP yang menyatakan misalnya, saya kurang tahu yang update saat ini guideline-nya seperti apa, yang menyatakan misalnya minimal 2 tahun lulus dari S2 misalnya seperti itu. Saya kurang tahu persyaratan terbarunya seperti apa. Itu tadi ya pesan saya kalau sudah ada keinginan dan sudah ada kesiapan, sudah ada semangat dan persiapan yang dicicil itu, ya sudah ada kesempatan sekarang ya kenapa ditunda gitu. Saya sebenarnya diterima program PhD di salah satu universitas di Asia Tenggara pada tahun 2019, tapi saya menolak jalur beasiswa dari universitasnya karena saya pada saat itu mempunyai keinginan untuk menjalani profesi baru yaitu sebagai kepala puskesmas pada saat itu. Jadi saya memilih jalan berprofesi terlebih dahulu, menimba ilmu, menimba banyak pengalaman karena karena saya background-nya adalah kesehatan masyarakat dan menjadi seorang kepala pusat kesehatan masyarakat itu suatu ini yang sudah diharapkan dari sejak saja S1 gitu ya. Dan saya ingin tahu bagaimana mengkoordinir, memanage suatu wilayah kerja gitu ya. Jadi itu pilihan sih ya, pilihan ketika ingin menimba banyak ilmu itu pilihan tapi lebih dipertanyakan lagi lah apa keinginan dari diri, apa yang ingin dicapai dari diri gitu. Lebih self talking dengan diri sendiri ya gitu. Kalau dari pewawancara sih tetap akan mempertimbangkan secara objektif meskipun fresh graduate, tapi selama S2 itu banyak hal yang dilakukan, itu juga menjadi suatu kontribusi yang bernilai seperti itu. Oh ya,
Saya sejujurnya kurang tahu update, saat ini karena, LPDP kan lebih prioritas STEM ya, sepertinya. Jadi yang non-STEM ini, kuotanya semakin sedikit ya, saya kurang tahu, dengar-dengar seperti itu. Jadi dicari tahu saja di halaman, LPDP, kiranya nanti linknya dengan STEM itu seperti apa. Misalnya, jurusan pendidikan tapi mengarahnya, lebih projeknya nanti lebih ke STEM, seperti itu, untuk meningkatkan change-nya. Terima kasih teman-teman, closing statement saya seperti itu tadi ya, petuah yang, eee, saya sampaikan di slide itu bahwa, eee, luck atau keberuntungan itu merupakan kombinasi dari kesiapan, persiapan, dan juga kesempatan, gitu. Persiapkan diri dan tetap semangat, jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan sampai, karena, eee, proses persiapannya ini memang membutuhkan banyak energi, jangan sampai jatuh sakit, tetap jaga kesehatan yang utama, sehingga bisa berpikir dan berjuang terus gitu ya. Semoga sukses dan menjadi awardee LPDP 2026.